Wanita buruk-buruk untuk lelaki buruk-buruk, laki buruk-buruk untuk wanita buruk-buruk, wanita baik-baik untuk laki-laki baik, laki baik-baik untuk perempuan baik. Ini kaidah umum, terkadang keluar. Kalau kita soleh dan soleha, tidak ada kata terlambat, insya Allah berdampak pada anak-anak. Kalau anak nakal, coba kita istighfar banyak-banyak. Anak-anak nakal nih, kok nakal? Coba kita perbaiki diri. Puasa sunnah, sholat malam, jaga mulut, tidak gibah, kurangi duniawi, pikiran selalu akhirat, sambil berdoa. Mudah-mudahan anak bisa berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting bagi kita semua selaku wali murid, selaku orang tua, yang judulnya adalah kesolehan orang tua, ya, punya pengaruh besar terhadap kesolehan anak-anak, ya. Tentunya kesolehan anak merupakan salah satu kebahagiaan yang sangat besar yang dirasakan oleh orang tua, melebihi banyak dari kenikmatan duniawi yang lainnya. Oleh karenanya, terutama orang tua yang perhatian terhadap agama, di antara kebahagiaan yang sangat besar adalah anak-anaknya soleh, seakan-akan merupakan surga yang disegerakan. Karena kita dapati bagaimana para nabi, mereka perhatian untuk mendoakan atau berdoa kepada Allah untuk mendapatkan anak-anak soleh. Sejak anaknya belum ada sampai ketika anaknya sudah ada, ya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika harus pergi meninggalkan kampung halamannya Babil menuju negeri Syam, maka dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Dia belum punya anak, dia sudah berdoa. Dan demikian juga ketika dia sudah punya anak, maka dia lebih banyak berdoa lagi. Seperti yang Allah abadikan dalam surat Ibrahim, wa idh qala Ibrahim, ya, Rabbi ja'al hadha al-balada amina wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ketika Ibrahim berdoa, ya Rabbku, jadikanlah negeri-negeri yang aman, ya, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku, ya, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala, dari kesyirikan. Dia mendoakan anaknya. Kemudian doa-doa selanjutnya, di antaranya dia berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak-anakku sebagai penegak salat. Dia mendoakan anak-anaknya. Demikian juga ketika Allah berfirman, Inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Ibrahim, ya, kata Allah, wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ketika Allah menguji Ibrahim dengan ujian-ujian, perintah-perintah, fa atammahun, maka Ibrahim pun menunaikan perintah-perintah tersebut, menjalankan dengan sempurna. Setelah itu Allah berkata, Inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku akan menjadikan engkau, wahai Ibrahim, sebagai pemimpin manusia, itu sebagai qudwah, sebagai suri teladan. Maka Ibrahim berkata, qala wa min dzurriyyati. Wa min dzurriyyati. Demikian juga anak-anakku, ya Allah, jadikanlah mereka juga sebagai qudwah. Ya. Jadi dia mendoakan anaknya, ingin anaknya juga baik. Dan itu juga sebagaimana doa Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Zakaria berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku dzurriyyah thayyibah, anak yang baik, anak yang baik. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, Zakaria menjelaskan dia ingin punya anak supaya anaknya melanjutkan tugasnya sebagai dai, sebagai pengajar. Makanya dia berkata,
sebagaimana dalam surat Maryam, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Dia mengatakan, ya Allah, aku sudah tua, rambutku sudah putih semua, tulangku sudah lemah, ya, istriku mandul, sementara aku punya murid-murid yang harus ada yang ngurus, ya. Maka anugerahkanlah kepada aku anak soleh yang mewarisiku dalam berdakwah, dalam ilmu untuk mengajari masyarakat. Jadi dia berdoa ingin punya anak yang soleh. Karena apa? Anak soleh itu merupakan karunia yang sangat besar. Kalau kita punya anak soleh, seakan-akan surga yang disegerakan. Saya katakan tadi, kalau boleh saya katakan, anak soleh adalah surga yang disegerakan. Yang kalau kita suruh dia nurut, yang kalau dia sholat tidak usah kita perintah, dia jalan sendiri ke masjid. Ini luar biasa anak seperti ini. Tapi kalau kita dapat anak yang nakal, kerjanya main game melulu, ngabisin duit orang tua, ya, disuruh membantah, ya, apalagi terjerumus dalam kenakalan-kenakalan remaja, maka seakan-akan neraka yang disegerakan. Seakan-akan neraka yang disegerakan, menjadikan penderitaan bagi orang tuanya, meskipun orang tuanya mungkin secara finansial, secara ekonomi kaya raya, tapi kalau anaknya nakal, anaknya membangkang, tiap hari nyakiti hati ibunya, nyakiti hati ayahnya, seakan-akan kedua orang tuanya dalam kesengsaraan, seakan-akan di depan mereka ada neraka yang disegerakan. Oleh karenanya, keinginan untuk mendapatkan anak soleh adalah impian bukan cuma kita, impian para nabi, impian para nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri penghuni surga adalah orang-orang yang suka mendoakan anak-anaknya. Ketika Allah sebutkan dalam ciri-ciri ibadur rahman di akhir surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah yang mereka berjalan di atas muka bumi dengan penuh tawadhu. Allah sebutkan banyak sifat. Di akhirnya Allah mengatakan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang yang mendapatkan surga. Di antara ciri-cirinya Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Dan orang-orang yang senantiasa berdoa. Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari'. Walladzina yaqulun. Yaqulun itu fi'il mudhari'. Kalau kita, yaitu yang menunjukkan kesinambungan. Kalau bahasa Inggris apa? Continuous tense, yang menunjukkan kesinambungan. Itu orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, ya Rabb kami, anugerahkanlah bagi kami, ya, dari istri-istri kami maupun anak-anak kami yang menyejukkan pandangan kami. Berarti orang-orang penghuni surga selalu mendoakan istri, selalu mendoakan anak-anak, agar anak menjadi qurrata a'yun, yaitu penyejuk pandangan yang menjadikan kebahagiaan, yaitu anak-anak yang saleh. Maka kita bisa mengukur diri kita. Kalau kita jarang mendoakan istri dan anak-anak, kita berarti kurang saleh, ya. Ciri orang saleh adalah suka mendoakan anak-anaknya. Jadi inilah impian para anbiya, para nabi, impian kita semua agar anak kita menjadi soleh dan solehah, ya. Makanya perhatian syariat terhadap agar punya anak soleh ini luar biasa. Tentu sebab-sebab agar anak-anak soleh banyak. Sebab-sebab agar anak soleh banyak. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu sebab saja. Bahwasanya di antara sebab anak-anak menjadi soleh adalah kedua orang tuanya juga soleh. Kedua orang tuanya juga soleh. Dan hal ini disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Bahwasanya kesolehan dua orang tua mempengaruhi kesolehan anak-anak. Hukum asal dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya seseorang kalau berbuat maksiat maka untuk dirinya, dan kalau berbuat kebaikan untuk dirinya, tidak terpengaruh kepada orang lain. Ini hukum asalnya. Seperti contohnya terkait dengan dosa, ya. Kalau dia berdosa, dia tanggung sendiri, enggak akan berefek pada orang lain.
Kalau dia berbuat kebajikan maka untuk dia sendiri, dia tidak mengambil kebajikan orang lain atau tidak berefek pada orang lain. Hukum asal demikian. Dengan keadilan Allah mengatakan misalnya, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah satu jiwa melakukan dosa kecuali kemudaratan akan menimpa dia sendiri. Kata Allah, tidaklah seorang melakukan dosa kecuali kemudaratannya akan menimpa dia sendiri. Dan seorang tidak akan menanggung dosa orang lain, ya. Tidak akan menanggung dosa orang lain. Dan ayat seperti ini banyak, ya. Allah mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra, ya. Dalam surat Al-Isra misalnya, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra. Siapa yang dapat hidayah maka untuk dia, siapa yang sesat maka dia sendiri yang sesat. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Demikian juga dalam surat Az-Zumar. Nah, Allah juga mengatakan kullu mri'in bima kasaba rahin. Masing-masing orang tergadai dengan amalannya sendiri. Masing-masing orang tergadai dengan amalannya sendiri. Demikian juga kalau dia melakukan amal soleh, asalnya untuk dia sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah dia telah dikabarkan tentang apa yang terdapat dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa? Ini aturan baku bukan cuma dalam Al-Qur'an, bahkan dalam ajaran-ajaran agama sebelumnya. Sudah terdapat dalam lembaran-lembaran kitab suci Ibrahim dan juga lembaran-lembaran kitab suci Nabi Musa alaihissalam. Am lam yunabba bima fi sufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa. Apa yang termaktub? Allah taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan seorang tidak akan mendapatkan ganjaran kecuali akibat perbuatannya sendiri. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan hasil usahanya tadi akan diperlihatkan pada hari kiamat kelak, ya. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian Allah akan balaskan dengan sempurna. Ini hukum asal. Tetapi ternyata di antara karunia Allah, jika seorang soleh, ternyata kesolehannya berefek pada anak-anaknya. Kesolehannya berefek pada anak-anaknya. Ini yang kenikmatan. Tapi saya khawatir, keburukan orang tua juga berefek pada anak-anaknya. Khawatir. Tapi secara umum, ya, di antara karunia Allah bahwasanya kesolehan orang tua, ya, berefek pada anak-anaknya. Nanti saya sebutkan dalil-dalilnya, ya. Meskipun ternyata orang tua tersebut tidak bertemu dengan anaknya, ya. Bahkan berefek pada cucunya, padahal dia tidak bertemu dengan apa? Cucunya. Tentu di antara sebab anak-anak soleh orang tua ngajar. Ini sebab lain. Kita bicara sebab sekedar soleh saja. Taruhlah si ayah tidak ngajar anaknya, taruhlah sang ayah tidak ketemu anaknya sama sekali, tidak pernah memberi pengajaran. Maka ternyata kalau ayahnya soleh, anaknya juga bisa dijadikan soleh oleh Allah. Tanpa ada sebab langsung pertemuan pengajaran, nggak ada. Apalagi kalau ditambah dengan ngajar, dengan dibimbing, dengan ditarbiyah. Ini kita bicara sebab, satu sebab yang dia merupakan sebab tersendiri. Bahwasanya kesolehan orang tua secara zatnya bisa menjadikan anak-anak apa? Soleh. Adapun dalil akan hal ini, ya, di antaranya yang sering disebut oleh para ulama adalah tentang kisah Nabi Khadir, ya, ketika dia berjalan dengan Nabi Musa yang Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi, fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa'aqamah qala law syi'ta lattakhadhta alaihi ajra. Berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khadir ke sebuah kampung, kemudian mereka berdua minta untuk dijamu karena mereka punya hak untuk dijamu, hakud dhiyafah, kami tamu minta dijamu. Fa'abau ayyudayyifuhuma, ternyata seluruh
penduduk kampung tersebut tidak mau menjamu Nabi Musa, Nabi Khadir. Ini penduduk kampung kurang ajar. Ini yang minta dijamu bukan ustadz, nabi. Dua orang nabi, ya. Dua orang nabi. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, di antaranya kalau tidak salah Al-Alusi, menunjukkan bahwasanya mereka berdua mengetuk pintu satu-satu orang rumah tersebut, minta dijamu. Namun seluruh penghuni kampung tersebut tidak ada yang mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khadir. Akhirnya mereka pergi. Mereka tidak marah-marah, ya. Ya, begitulah terkadang tidak dihormati oleh orang. Ketika mereka keluar tiba-tiba fawajada fiha jidaran yuridu ayyanqadha. Tiba-tiba mereka melihat ada suatu dinding yang akan rubuh. Dinding dari penduduk kampung tersebut. Fa aqamah, maka dinding ini diluruskan oleh Nabi Khadir. Tidak jadi roboh. Musa heran. Musa mengatakan, "Qala law syi'ta lattakhadhta 'alai ajra." Kau melakukan perbaikan, perbaiki rumah orang. Kalau kau mau minta upah dari mereka. Oh, mereka tidak mau kasih kita jamuan, tidak memberikan kita makanan, kita kerja, kita minta upah. Situ kemudian Nabi Khadir menjelaskan sebabnya kenapa dia luruskan dinding tersebut yang mau jatuh. Ternyata di bawah dinding tersebut ada harta milik anak yatim. Yang seandainya dinding tersebut roboh, maka akan kelihat harta tersebut dan akan diambil oleh orang-orang yang jahat di kampung tersebut. Maka Allah berfirman menceritakan perkataan Nabi Khadir kepada Nabi Musa, "Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik." Kata Nabi Khadir, sesungguhnya dinding tersebut adalah milik dua anak yatim yang tinggal di kota itu. Itu kota orang-orang bejat. Di tengah-tengah orang bejat tersebut ada dua anak yatim yang yatim berarti belum balik. Belum balik, masih kecil-kecil. Wa kana tahtahu kanzul lahum, ternyata di bawah dinding tersebut ada harta mereka. Kalau jatuh dindingnya orang akan ambil, orang jahat itu akan ngambil hartanya. Kata Nabi Khadir, fa arada rabbuka wa kana abuhuma salihah. Dan bapak dari dua anak yatim ini adalah bapak yang saleh, tapi sudah enggak ada. Kemudian mereka berdua anak yatim. Jadi bapaknya tidak sempat ngajarin kedua anak ini karena sudah meninggal. Tidaklah dikatakan anak yatim kecuali bapaknya meninggal sementara dia belum balik. Itu namanya definisi yatim. Yatim itu apa? Anak yang meninggal, anak yang bapaknya meninggal sementara dia belum balik. Para ulama khilaf tentang yang dimaksud dengan bapak mereka berdua. Ibnu Katsir menyebutkan tentang khilaf di kalangan para ulama, mengatakan maksudnya bapak mereka berdua yang soleh ini adalah kakek mereka yang ketujuh. Ada yang mengatakan kakek mereka yang ke-10. Subhanallah, kakek mereka yang ketujuh ini atau kakek mereka yang ke-10 ini ternyata sangat soleh. Begitu solehnya maka 7 turunan dijaga oleh Allah. 7 turunan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas ketika mau komentari ayat ini dia berkata, ya, hufidha li salahi abihima. Mereka berdua anak yatim ini dijaga oleh Allah karena kesolehan bapak mereka, itu kakek mereka. Walam yuzkar lahuma salah. Sementara tidak disebutkan kesolehan dua anak yatim ini karena mereka masih yatim, belum balik, amal solehnya belum dicatat. Belum salat, belum macam-macam karena masih yatim. Yang ingin saya sampaikan bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga dua anak yatim ini dengan kesolehan kakek mereka. Bahkan ada yang mengatakan kakek ke-7, ada yang mengatakan kakek ke-10. Bahkan Allah kirim dua nabi, Nabi Khadir, Nabi Musa untuk jaga anak ini. Bagaimana? Makanya kalau kita baik, anak kita dijaga, yang jaga urusan Allah. Kita enggak tahu caranya gimana. Bagaimana sampai akhirnya Allah kirim Nabi Khadir yang tidak ada kaitan kerabat dengan anak ini, datang untuk perbaiki dindingnya sehingga harta anak ini apa? Selamat. Dan ini menunjukkan bahwasanya kesolehan orang tua punya pengaruh terhadap penjagaan terhadap anak. Bukan cuma agamanya, bahkan dunianya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang dunia. Sebabnya wa kana abuhuma salihah, karena orang tua atau kakek
dari dua anak yatim inilah anak orang tua yang soleh. Maka ini dalil yang sangat kuat bahwasanya kesolehan orang tua punya efek yang besar terhadap penjagaan Allah terhadap anak. Di antara dalil juga bahwasanya kesolehan orang tua punya efek terhadap anak-anak. Allah berfirman, "Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Wallahu samii'un 'alim." Dalam surat Ali Imran. Katalah sungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Ali Imran. Allah pilih keluarga Ibrahim, keluarga Ali Imran. Keluarga Imran. Kemudian Allah berkata, "Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd." Yaitu keturunan satu dari yang lainnya. Sebagian ahli tafsir di antaranya Syekh As-Sa'di mengatakan yaitu di antara bainahum tanasub ya wa tashabuh fil akhlaq wad din ya, bahwasanya namanya keturunan itu dengan orang tuanya ada kemiripan dalam kesolehan dan akhlak. Ada kemiripan dan ada kesamaan, keterkaitan terkait dengan agama dan akhlak. Makanya Allah puji Ali Imran, Allah puji Ali Ibrahim. Ibrahim alaihissalam, lihat bagaimana dari dua istrinya, satu Ishak, satu Ismail. Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Maksudnya ada keterkaitan. Ya. Keluarga yang diberkahi. Ali Imran juga demikian. Keluarga yang dekat-dekatnya semua berkah. Makanya dalam surat Ali Imran disebutkan tentang Imran, tentang anaknya Maryam. Maryam punya anak lagi, Isa alaihissalam. Kemudian ada kerabat lagi dengan Zakaria, dengan Yahya. Muter keluarga baik-baik semua. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Bahwasanya keturunan ada keterkaitan dengan moyang-moyangnya. Maka ini juga dalil bahwasanya kesolehan orang tua punya pengaruh terhadap kesolehan anak keturunan. Punya pengaruh terhadap kesolehan anak keturunan ya. Maka jika seorang soleh secara dirinya dia soleh ya, maka secara zatnya bisa membantu anaknya soleh meskipun dia tidak didik. Kalau didik itu sebab yang lain, dia didik, dia arahkan, itu sebab yang kita nggak bicara itu. Nanti akan kita bicara belakangan. Saya ingin mengatakan kamu soleh sendiri saja itu sudah bikin anak menjadi soleh. Sebab utama. Ini diantara dalil dari Al-Quranul Karim. Sebagian ulama juga menyebutkan diantara dalil dalam surat An-Nahl Allah mengatakan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan dia kehidupan yang bahagia, kehidupan yang bahagia. Kata sebagian ulama, kehidupan yang bahagia mengkonsekuensikan anaknya soleh juga. Karena enggak namanya kalau anak tidak soleh susah orang untuk apa? Bahagia. Kecuali ujian ya, kecuali ujian. Hukum asal orang-orang beriman dan beramal soleh dalam kondisi beramal soleh dan usia beriman, laki maupun perempuan, ayah atau ibu, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan dia kehidupan yang bahagia. Dan di antara konsekuensi kehidupan bahagia punya anak yang soleh. Apatah artinya harta yang banyak, popularitas, ketenaran, ternyata anak nakal luar biasa. Semua anak nakal, semua anak narkoba. Waliyadzubillah. Jabatan, ketenaran, popularitas, duit, ya harta benda, raja, presiden, semua percuma kalau ternyata anak amburadul. Tidak ada kebahagiaan. Saya sering cerita, saya ketemu dengan orang kafir. Kebetulan saya naik pesawat sama dia ke suatu kota. Ngobrol lah, kita ngobrol. Dia mungkin lihat saya baju ustadz, ya, saya ngobrol. Saya ngobrol perkara duniawi. Saya bilang, "Pak, apa yang Bapak dalam hidup ini yang Bapak sesalkan?" Entah saya ngomong, intinya sampai ke situ. Dia bilang, "Yang saya sesalkan sekarang penderitaan yang saya alami. Anak-anak
Saya biayai mereka semau mereka. Mau sekolah di mana, perluan apa saya kasih. Setelah mereka berada, mereka sekarang lupain saya. Subhanallah. Di masa tua dia menderita. Anaknya enggak pernah telepon, enggak pernah jenguk, enggak pernah. Kenapa? Anaknya enggak soleh, enggak tahu hak orang tua, tidak tahu berbakti kepada orang tua. Makanya banyak orang-orang non-muslim diberi penderitaan oleh Allah dengan kedurhakaan anak-anak. Kedurhakaan anak-anak. Bisa lihat kalau ke luar negeri, ke Eropa misalnya, dapat bagaimana orang tua, sudah tua-tua, enggak ada anak-anak yang berbakti. Bawa anjing, berdua jalan anjing. Bawa anjing. Kasihan. Saya lihat kasihan. Sementara kalau kita lihat orang Islam, Masya Allah, orang tua didorong sama anaknya, cucunya. Yang non-muslim, bawa anjing. Benar ini, saya enggak main-main. Bawa anjing, kasihan. Betapa banyak orang tua-tua meninggal di rumah setelah 3 hari baru ketahuan karena dia sakit pun dia mau telepon anaknya pun mungkin anaknya cuek mungkin sehingga ya sudah mati begitu saja. Sampai saya punya kerabat ada yang kerja di negara non muslim, dia cerita sama saya langsung, dia perawat. Jadi ada orang non muslim taruh orang tuanya di dalam kondisi sakit. Dia bilang sama kerabat saya, kalau dia mati, bapak saya mati, telepon saya. Subhanallah, ketika itu bapaknya lagi susah, lagi sekarat, lagi susah, kerabat saya telepon, Om, nak ini bapak sekarat. Itu orang marah-marah. Saya kan bilang, suster jangan telepon saya kecuali sudah mati. Kalau belum mati jangan telepon. Ini demi Allah kenyataan. Mau saya lihat, kita kemarin sempat tersebar di medsos beberapa kali. Saya tahu 3 kasus cerita ya, kejadian 3 kasus saya sempat lewat, saya baca bagaimana orang tua menyesal anaknya disekolahkan luar negeri, jadi orang berhasil lupa sama orang tuanya. Sampai sebagian tulis surat tentang bagaimana penyesalan ya, menyekolahkan anaknya luar negeri tapi tidak tahu berbakti kepada orang tua. Maksud saya, kalau anak itu tidak soleh, itu penderitaan bagi orang tua. Penderitaan bagi orang tua. Kalau kita sudah tua, anak kita enggak soleh, kita menderita. Apalagi kalau kita sudah tua, terpuruk, susah. Ini yang kita orang tua kaya saja, anaknya durhaka, dia menderita. Padahal dia kaya raya, mau beli apa aja bisa. Itu pun dia merasa menderita. Karena anak yang tidak berbakti ke penderitaan. Bagaimana kalau orang tuanya udah miskin, terus anaknya cuekin, dia mau minta-minta malu. Penderitaan luar biasa. Makanya sebagian ulama ketika menafsirkan firman Allah, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faluhyihya hayatan thayyibah." Siapa yang beramal soleh laki-laki maupun perempuan dalam kondisi beriman, kami akan berikan dia kehidupan yang nyaman. Konsekuensinya kehidupan bahagia adalah memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Syaratnya beriman dan beramal soleh. Syaratnya beriman dan beramal soleh. Ini semua dalil, saya sebutkan 3 ayat, menunjukkan bahwasanya kesolehan orang tua secara zatnya punya pengaruh terhadap kesolehan anak-anak. Adapun dari Al-Quranul Karim, dari hadis Nabi SAW, para ulama berdalil dengan sabda Nabi SAW, wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi berkata, "Ihfadillaha yahfazka." Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maksudnya yaitu jagalah perintah-perintah Allah kau kerjakan dan jagalah larang-larangan Allah jangan sampai kau langgar. Itu maksudnya jagalah Allah. Ihfadillah maksudnya jagalah perintah-perintah Allah untuk kau kerjakan dan jagalah larang-larangan Allah jangan sampai kau langgar. Niscaya apa balasannya? Yahfazka, Allah akan jaga engkau. Kata para ulama, Allah akan jaga engkau yaitu jaga agamamu, jaga hartamu, jaga duniamu, di antara jaga istri anakmu. Allah jaga anak dan istrimu. Oleh karenanya hal ini dipraktekkan oleh sebagian salaf, diriwayatkan dari Ibnu al-Musayyab rahimahullahu taala, dia berkata, "Inni la azidu fi salati." Sungguhnya aku tambah salatku, semakin banyak salatku, ya.
Li ajlik, dia berkata kepada anaknya, saya ini salat panjang karena engkau wahai putraku. Raja'an an uhfadza fika, aku berharap Allah menjagaku dengan menjagamu. Allah menjagaku yang konsekuensinya menjagamu pula. Karena di antara bentuk Allah menjagaku adalah menjaga anakku. Jadi dia sengaja banyak salat supaya Allah jaga anaknya. Dia sengaja banyak salat agar Allah menjaga anaknya. Oleh karenanya tidak mengapa kalau kita semangat beramal soleh sambil kita merenungkan di antara maslahat duniawi dan juga sebenarnya maslahat ukhrawi. Karena kalau anak soleh kan kita yang juga diuntungkan, yang doain juga kita, dia. Kalau dia beramal soleh, pahalanya juga bisa ngalir sama kita kalau kita yang ngajarin. Maka kita semangat baca Quran untuk anak-anak di antaranya. Semoga dengan saya baca Quran ini, hari ini saya baca Quran 1 juz, setengah juz, hari ini saya bangun malam, hari ini saya bersedekah. Semoga Allah menjaga saya dan juga menjaga apa? Anak-anak. Sebaliknya ketika seorang akan bermaksiat, dia pikir juga jangan sampai Allah tidak jaga saya, Allah tidak jaga anak-anak saya. Ketika seorang ibu-ibu mau nonton film Korea, tunggu dulu. Jangan sampai saya nonton film Korea nanti dampaknya kepada anak-anak. Benar atau tidak ibu-ibu? Benar ya. Siapa yang suka nonton film Korea? Angkat tangan. Ini fitnah luar biasa ya. Sekarang film Korea bukan remaja-remaja nonton, bahkan remaja-remaja penuntut ilmu, bahkan di ma'had nonton film apa? Korea. Fitnah ya ikhwan ya akhwat, fitnah. Medsos ini luar biasa. Sebelum jadi ibu rumah tangga, hobinya nonton film Korea. Setelah ibu rumah tangga, hobinya berlanjut. Saya kapan ngisi pengajian di Malang, saya ketemu seorang psikiater, psikolog. Dia cerita, Ustaz, banyak masalah rumah tangga. Kenapa? Itu istrinya suka nonton film Korea. Masalah rumah tangga. Karena istrinya sering melihat laki-laki cantik di film Korea. Setelah lihat putih, menarik, terus lihat suaminya seperti donat gosong. Bahkan di antara ibu-ibu tersebut pingin suaminya berpenampilan Korea. Ini demi Allah cerita sama saya. Jadi suaminya harus pakai celana pendek, harus baju-baju Korea supaya dia bisa berhasrat. Kesian. Pengaruh maksiat luar biasa. Jangan disangka itu pengaruh cuma buat anti dan suami, enggak. Anak-anak juga bisa kena. Allah tidak jaga anak-anak gara-gara tidak jaga kita. Ini yang saya khawatirkan. Maka seorang ketika yang bermaksiat, dia jangan egois. Dia pikir juga anak-anak. Jangan sampai gara-gara saya akhirnya anak-anak juga kena dampak. Sebagian perkataan salaf dia mengatakan, sungguh saya melihat asar dampak maksiatku pada istriku, pada pembantuku dan pada tungganganku. Saya lihat dampak maksiat yang saya lakukan. Hanya gara hobi maksiat akhirnya pengaruh rusak agama, kehidupan rumah tangga tidak nyaman, kemudian juga pengaruh kepada anak-anak wal iyadzubillah. Jadi hadis Nabi raja'an ihfazillah yahfazka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya jika seorang menjaga Allah dengan menjaga perintah-perintah Allah dia kerjakan dan menjauhi larangan Allah, maka kesolehan itu menyebabkan Allah akan menjaga anaknya. Jadi kita termotivasi beramal soleh, kita sedekah, kita ini salat malam, kita baca Quran, kita ikhlas agar anak kita dijaga. Dan Allah menyuruh kita atau Nabi menyuruh kita untuk, atau syariat menyuruh kita untuk punya anak soleh luar biasa, terlalu banyak dalilnya ya. Sampai sebelum si anak ini aja lahir, perhatian syariat terhadap anak luar biasa. Contoh misalnya, Rasulullah suruh seorang laki-laki mencari istri yang solehah, sebagaimana seorang wanita disuruh mencari suami yang soleh. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'ah li arba, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha karena cantiknya, wali maliha karena hartanya, wali hasabiha karena kedudukannya, anak pejabat dan yang lainnya, wali diniha karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak, maka menanglah engkau. Rasulullah mengatakan fadfar. Fadfar seakan-akan menang. Menanglah engkau dengan dapat wanita yang karena agamanya, jika tidak kau akan merugi.
Bukan berarti tidak boleh menikah karena kecantikan, boleh. Menikah karena harta, boleh. Ada orang miskin lihat janda kaya dia nikah, boleh, enggak dilarang. Atau karena dia miskin, calon perempuannya anak pejabat, dia naik juga, naik pangkat, boleh. Tapi yang dianjurkanlah karena apa? Karena agama. Kenapa disuruh cari wanita yang soleha? Karena wanita inilah yang diharapkan bisa mendidik anak menjadi anak soleh. Percuma wanita cantik jelita tapi kerja main HP melulu. Punya grup WhatsApp 30. Grup kecantikan, grup senam, grup diet, grup tapi dia tetap gemuk dan itu grup buat apa? Sibuk ting tang ding dung, anaknya kasihan nggak diurus. Gimana wanita soleh bukan begitu? Sampai Rasulullah suruh cari wanita soleha buat apa? Di antaranya supaya kau bahagia dan dia bisa ngurus anakmu nanti. Makanya di perkataan sebagian ulama, di antara hak anak sebelum dia ada di alam semesta adalah bapaknya milih istri soleha, itu hak anak. Kalau ternyata bapaknya asal kawin, dia zolimi si anak, dia yang zolimi si sang anak. Datangkan istri tidak tahu ngurus anak. Siapa yang dizolimi? Sang anak. Maka hak seorang anak sebelum dia muncul di alam semesta, bapaknya harus milih istri yang soleha. Ustaz sudah terlanjur, ya sudahlah terlanjur. Istrinya diperbaiki biar lebih soleha. Sebaliknya juga seorang wanita hendaknya cari suami yang soleh. Ini sebelum lahir anaknya sudah diatur oleh syariat. Allah mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khulaqahu fazawwijuhu. Illam taf'alu takun fitnatun wa fasadun arid." Jika datang seorang lelaki yang kalian suka dengan akhlaknya dan agamanya, maka nikahkanlah dia dengan putri kalian, dengan adik perempuan kalian, dengan kakak perempuan kalian. Kalau kalian tidak lakukan, maka akan timbul fitnah dan kerusakan. Ya, ini juga menunjukkan wanita juga berusaha mencari suami yang soleh. Kemudian juga Rasulullah mengajarkan, jika seorang lelaki hendak berhubungan dengan istri, ini proses pembuatan anak ini. Sebab proses perbuatan anak. Allah menyuruh kita untuk berniat baik. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu." Istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian, maka datangilah sawah tersebut, sirami sawah ladang tersebut. Jangan dibiarin kering, enggak pernah disirami, datangi. Tetapi Allah berkata setelah itu, anna syi'tum, yaitu kapan saja kau datangi, caranya bagaimana terserah. Setelah itu Allah berfirman, wa qaddimu li anfusikum, maka persembahkanlah ke amal soleh pahala bagi kalian. Taib, para ahli tafsir membahas bagaimana cara mempersembahkan pahala buat kita ketika berhubungan dengan istri. Kata mereka, dengan niat yang benar ketika berhubungan dengan istri. Di antara niat yang benar adalah agar kita menjaga kemaluan kita, agar kita menundukkan pandangan kita, agar kita menjaga kemaluan istri, agar kita menundukkan pandangan istri. Di antaranya agar punya anak soleh, agar punya anak soleh. Jadi ketika berhubungan tidak asal berhubungan, diniatkan punya anak soleh. Sampai Umar bin Khattab berkata, aku tidak berhasad pada seorang wanita, tapi aku datangi. Tetap aku datangi. Di antaranya supaya punya anak soleh. Rasulullah mengajarkan juga kalau ingin berhubungan dengan seorang istri, maka berdoa, maka berdoa ya. Bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, bismillah, jauhkanlah aku dan istriku dari syaitan, dan jauhkanlah anak kami kalau kau rezekikan anak bagi kami dalam hubungan ini dari gangguan apa? Syaitan. Ibu-ibu hafal enggak doa itu? Coba, hafal enggak? Enggak pernah baca berarti. Apa doanya ibu? Allahumma Rabbana lakasumtu. Doanya apa? Allahumma jannibna syaitan
wa jannibi syaitana ma razaqtana. Kata Nabi, jika seorang baca doa tersebut, kemudian in qaddara lahu walad, ditakdirkan dia punya anak, fa inna syaitana lam yadhurrahu abadan. Syaitan tidak akan bisa beri mudarat kepada anak ini. Maksudnya kata para ulama, anaknya pasti soleh. Mungkin dia nakal, mungkin dia ini, tapi intinya dia akan jadi anak soleh. Mungkin nakal sedikit, tapi intinya dia akan jadi anak soleh. Dengan syarat baca doa tersebut dengan penuh keyakinan. Saya ketemu kawan, anaknya banyak. Dia bilang kalau mau mendidik satu-satu nggak cukup waktu, anak banyak. Istrinya 4, anaknya banyak. Terus gimana cara didik? Ya, kita yang penting bertakwa, baca doa, baca Quran, didik sedikit-sedikit, nanti Allah yang sempurnain. Yaitu dia berusaha untuk jadi orang soleh supaya anaknya dididik. Mau ngurus anak banyak, susah. Saya punya kawan umur 38, anaknya 23. Ayo, gimana caranya? 38, anaknya 23 orang. Luar biasa. Orang Indonesia, bukan orang Arab. Tapi maksud saya, ketika kita berusaha untuk soleh, maka kesolehan itu sendiri punya efek kepada anak-anak. Maka sebelum anak itu lahir di alam semesta, syariat sudah menyuruh kita untuk perhatian dalam memilih pasangan, ketika berhubungan, apalagi dalam mendidik. Makanya di antara hal yang menakjubkan, ibu-ibu tahu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Al-Bukhari, As-Sahul Kutub Ba'dal Quran. Inilah kitab hadis yang paling sahih. Kitab hadis yang paling sahih. Isinya sekitar 7.000 hadis, tanpa pengulangan sekitar 4.000 hadis. Perkiraan aja. Yang takwanya sangat luar biasa. Yang doanya sangat mudah dikabulkan. Saking bertakwanya, dia tidak menulis satu hadis pun kecuali dia mandi. Kemudian dia tulis. Tidak satu hadis pun dia istikharah untuk tulis di dalam bukunya tersebut, Al-Imam Al-Bukhari. Takwanya tidak ada yang ragukan. Di antara sebab kenapa dia bertakwa, bapaknya yang luar biasa. Bapaknya luar biasa. Apa kata bapaknya? Ismail bin Ibrahim. Dia berkata, "Wallahi ma a'lamu inni adkhaltu ala ahli dirhaman haraman wala dirhaman fihi syubhatun." Kata dia, demi Allah, aku tidak ingat sekalipun aku kasih makan keluargaku, anak istriku dengan 1 dirham, yaitu 1 rupiah pun yang haram, demikian juga 1 rupiah pun yang syubhat, enggak ada. Semua yang saya kasih makan buat anak istriku halal 100%. Lahirlah punya anak Imam Bukhari. Nah, kalau kita makan haram, syubhat makan semua, anak kura-kura ninja lahirnya. Loncat sana, loncat sini, bikin masalah sana, tendang sini. Kenapa? Karena kita tidak bertakwa. Makan dari hasil menzalimi orang, makan dari hasil menipu orang. Hasilnya anak tidak beres. Kemudian kita nyala-nyalin anak kita, kamu ini dikasih tahu bandel, kamu ini. Padahal yang bandel kita. Padahal yang kurang ajar kita. Kita zalimi anak kita. Jadi ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum tentang dalil-dalil bahwasanya jika seorang saleh maka anaknya juga akan saleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Al-Munkadir berkata, "Inna Allah la yahfadhu birrajuli salih fi waladihi wa waladi waladihi." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang mukmin yang saleh. Allah jaga kesolehannya pada anaknya dan kepada cucunya. Kepada anaknya, pada cucunya. Di efeknya bukan cuma anaknya langsung, bahkan kepada cucu. Tadi kita sebutkan wa kana abuhuma shaliha, ternyata kakek yang ke-7 atau kakek yang ke-10. Pengaruh dijaga oleh Allah 7 turunan. Demikian juga Umar bin Abdul Aziz berkata,
Ma min mu'minin yamutu illa hafizahullahu fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Tidaklah seorang mukmin meninggal dunia kecuali Allah jaga dia pada anaknya dan juga cucunya dan juga pada cucunya. Dan juga pada cucunya. Maka ini secara umum dalil tentang bahwasanya kedua orang tua yang soleh, jika berusaha, suami istri berusaha soleh dan soleha, kerjasama dalam kesolehan, insya Allah punya pengaruh pada anak-anak. Punya pengaruh kepada anak-anak. Tapi saya akan sebutkan beberapa, ini sebab yang berikutnya, yang muncul dari kesolehan orang tua dan kesalahan orang tua sehingga berdampak juga kepada anak-anak. Jadi saya katakan, saya ulangi, kesolehan orang tua itu sebab tersendiri. Taruhlah orang tua tidak pernah ngajarin anak, taruhlah orang tua tidak bahkan bertemu anaknya lahir dia meninggal, ya, maka tetap punya pengaruh. Makanya kita dapati banyak ulama yang mereka yatim. Banyak ulama yang mereka apa ya? Yatim. Kenapa? Karena orang tua mereka dulu semasa hidup soleh. Nah, selain itu, dengan kesolehan kedua orang tua akan muncul sebab-sebab lain yang membantu kesolehan anak-anak. Di antaranya poin-poin yang mungkin perlu kita perhatikan, ya. Maka orang tua yang soleh dan soleha akan selalu mengawasi anak-anaknya. Kapan anaknya terlihat mulai ada pelanggaran, maka mereka tegur dengan cara yang halus. Karena tidak ada yang maksum. Kita orang tua tidak maksum, kita juga bisa melakukan kesalahan, anak-anak pun demikian. Konsekuensi ayah dan ibu yang soleh tidak akan biarkan anaknya nakal melulu. Dia akan datang, dia akan panggil anaknya, dia peluk anaknya, dia nasihati. Karena mereka berdua peduli dengan anaknya. Tapi kalau orang tua tidak soleh soleha, yang pikiran mereka duniawi, anaknya nakal lah biasa, anak-anak juga nakal, teman-teman juga nakal lah, anak muda, Gen Z, Gen X, Gen Aluminium, Gen Milenial, macam-macam, biarin aja. Jadi anggap biasa. Bagi kita orang tua yang soleh dan soleha, ini tidak biasa. Enggak, ini tidak bisa. Panggil dia, nasihati. Ini contoh pengaruh bahwasanya efek orang tua dengan kesolehannya mendidik anak-anak. Kemudian juga orang tua yang soleh dan soleha. Kalau ingin mendidik anak yang soleh, maka dia akan menyiapkan sebab-sebab kesolehan dalam rumah. Dia menyiapkan sebab kesolehan dalam rumah sehingga anaknya berada dalam lingkungan yang soleh, dalam bi'ah soleha. Contohnya di rumah sering dia baca Quran, di rumah dia sering solat malam, di rumah dia sering solat sunnah. Anaknya lihat di rumah dia puasa sunnah. Abi ngapain nggak makan? Abi lagi puasa. Masya Allah. Abi puasa apa? Puasa kafarat Abi. Enggak, ini puasa sunnah, ya. Jadi anaknya lihat. Abi puasa apa? Puasa melanggar sumpah? Enggak. Ini puasa apa? Puasa sunnah. Anaknya lihat. Bayangkan seorang dari masjid bapaknya kemudian pulang sholat sunnah ba'diyah. Anaknya lihat. Abi ngapain sholat ba'diyah? Bayangkan anaknya pulang sekolah dari pondok atau dari sekolah, tahu-tahu bapaknya sedang baca Al-Quran atau sedang buka kitab, sedang belajar. Kira-kira punya pengaruh nggak sama anak-anak? Punya, pasti punya pengaruh. Bayangkan anaknya malam-malam terjaga, bangun tidur, abinya lagi sholat. Atau lagi kebangun, abinya lagi nangis berdoa. Punya pengaruh nggak? Sangat punya. Bayangkan pulang sekolah, lihat ibunya lagi belajar tahsin. Qaf, belajar. Sad, belajar. Babi, buban. Masya Allah, lihat anaknya. Masya Allah. Pengaruh, pasti punya pengaruh. Bayangkan dia pulang ke rumah, lihat ibunya berbakti sama bapaknya. Melayani bapaknya, lembut sama suaminya, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman. Saya ketemu kemarin kawan saya, ini demi Allah dia cerita sama saya. Saya menikah dengan seorang wanita, dia kalau tidak salah, saya lupa apa 9 kakak beradik. Itu keluarga semua sifatnya sama dari sebelum ngaji. Tidak suka ghibah, tidak suka namimah, berbakti sama suami. Diajarin sama ibunya seperti itu. Sejak sebelum ngaji kalau ada orang cerita, ibu itu begini. Istri saya dan kakak adiknya kalau diceritain gitu cuma, oh gitu aja.
Cuma oh gitu aja. Tidak, oh masa sih yang benar sebelah mana? Ini enggak. Satu keturunan begitu. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Melayani suaminya, semua dilayani, ini diambilin karena orang tuanya ngajarin. Satu keluarga seperti itu. Nah, kalau anak kita pulang lihat ibunya melayani bapaknya, lembut sama bapaknya, punya pengaruh nggak sama anak? Punya. Coba kita kebalikannya. Anak pulang ke rumah, bapaknya lagi main game. Pulang ke rumah, bapaknya lagi nonton film box office. Bangun malam, bapaknya lagi gol. Bapak bangun malam ternyata bukan sholat malam, lagi nonton apa? Bola. Pulang lihat ibunya lagi bentak-bentak bapaknya. Pulang lihat di rumah bapaknya goreng nasi sendiri. Ibunya dilayani sama bapaknya nasi goreng. Astagfirullah. Lihat ibunya duniawi banget, soal duniawi. Pengaruh sama anak, pasti punya pengaruh. Maka kita kalau orang tua, maksudnya orang tua kalau soleh soleha, dia akan menyiapkan sarana dan prasarana untuk soleh di rumah. Di rumah. Tidak ada musik-musikan di rumah, nggak ada. Nggak ada dangdutan, musik reggae, musik jazz, metal, nggak ada. Al-Quran murattal adanya. Teman-teman yang datang harus baik-baik berpakaian islami. Di depan anak-anak bagaimana dia melayani suami, bagaimana kalau orang tuanya datang dia berbakti kepada orang tuanya. Dia lihat neneknya, oh bapak saya sama nenek luar biasa. Ibu saya sama kakek luar biasa. Dilihat sama anaknya, punya pengaruh, pasti punya pengaruh. Baik. Demikian juga kalau orang tua soleh dan soleha, pasti memilihkan teman buat anak-anaknya, tidak sembarang. Dia akan tegur, nah ini enggak pantas main sama kamu, anaknya begini-begini, kamu enggak boleh. Kita ini keluarga baik-baik, jangan main seperti anak seperti ini. Saya pernah ada anak-anak main ke rumah, anak teman, temannya anak. Main-main, saya biarin, tahu-tahu saya terdengar dia bilang, anjing. Siapa itu? Teman anak. Saya lupa, saya suruh pulang atau saya bilang jangan main lagi sama ini. Tidak boleh lagi masuk ke rumah saya. Karena punya pengaruh nanti kepada anak-anak. Anak-anak ini ngomongnya kotor. Jangan, saya ngerusak anak saya gara-gara anak tetangga, anak teman. Enggak boleh. Jangan bilang anjing, oh nggak bisa lagi masuk ke rumah saya, nggak boleh. Saya harus jaga anak-anak saya. Anak-anak kalau ngobrol sama anak-anak kalau maunya kotor, kebun binatang disebut ya, hewan disebut ya. Taib, ini mungkin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan ya. Bahwasanya kalau orang tua soleh dan solehah, insya Allah punya pengaruh kepada anak-anaknya. Kalau dalam pepatah kita, buah jatuh tidak jauh dari apa? Pohon. Ya. Oleh karenanya ketika Maryam dituduh berzina oleh kaumnya, padahal bapak ibunya soleh, bapaknya Imran seorang alim ulama dan ibunya wanita solehah. Ya. Kemudian Maryam hamil tanpa suami, maka mereka tuduh Maryam berzina. Maka mereka berkata, ya ukhta Haruna, ma kana abuka mra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai Maryam, kenapa kau bisa berzina padahal bapakmu orang soleh dan ibumu tidak pernah berzina. Jadi mereka heran, kok bisa buah jatuh jauh dari pohonnya. Ini pohonnya ini bapaknya ulama, ibunya wanita soleh, kok anaknya pezina, padahal Maryam tidak berzina. Jadi memang benar karena bapaknya soleh dan ibunya soleha, Maryam juga wanita sangat apa? Soleha. Dan anaknya pun sangat soleh. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Ini kaidah secara umum. Namun terkadang Allah menyelisihi kaidah karena ada maslahat di balik itu. Ujian.
Bisa jadi orang tua soleh, anaknya nakal. Bisa terjadi. Dia punya anak sekian, satu nakalnya luar biasa. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Ujian bagi Nabi Nuh. Kata para ulama, buat apa? Untuk menunjukkan bahwasanya hidayah di tangan Allah. Meskipun seorang sudah berusaha, tapi kalau menghendaki, dia nakal, dia kafir, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, hidayah di tangan Allah. Bisa jadi orang tua nakal, anak soleh. Mungkin keluar kaedah. Keluar dari kaedah yang berlaku. Contohnya Ibrahim, bapaknya Azar kafir, anaknya solehnya luar biasa. Tetapi secara umum kaedah berlaku. Kaedah berlaku. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Wanita buruk-buruk untuk lelaki buruk-buruk, laki buruk-buruk untuk wanita buruk-buruk, wanita baik-baik untuk laki-laki baik, laki baik-baik untuk perempuan baik. Ini kaidah umum, terkadang keluar. Ternyata Asia punya suami siapa? Fir'aun. Ternyata Nabi Nuh punya istri kafirah, Nabi Lut punya istri kafirah. Ini keluar kaidah, ujian namanya, ujian kehidupan. Tapi secara umum kita berusaha, kalau kita soleh dan soleha, tidak ada kata terlambat, insya Allah berdampak pada anak-anak. Kalau anak nakal, coba kita istighfar banyak-banyak. Anak-anak nakal nih, kok nakal? Coba kita perbaiki diri. Puasa sunnah, sholat malam, jaga mulut, tidak gibah, kurangi duniawi, pikiran selalu akhirat, sambil berdoa. Mudah-mudahan anak bisa berubah. Tapi demikian saja kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.